Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawallah. Anak-anakku sekalian, seluruh kelas 10 kita pelajaran fikih. Di video terakhir kelas 10 semester 1 ini Bapak ingin menyampaikan tentang kisi-kisi ya. Jadi ini adalah KD ataupun kompetensi dasar. Apa sih yang grand design-nya dalam pembelajaran fikih di kelas 10 ini? Materi-materinya mungkin yang telah Bapak share baik dalam bentuk PPT, kemudian dalam bentuk video di bahan ajar yang telah Bapak share di e-learning, termasuk di YouTube telah Bapak kasihkan linknya. Hubungan kaitannya dengan soal yang Bapak buat untuk pas semester ganjil kelas 10, Bapak membuat 25 soal berbentuk PG sesuai dengan arahan dari sekolah ataupun dari panitia pas. Karena kita ada 5 bab ya, dan materi yang kita pelajari semester 1 sama nanti semester 2 juga ada 5 bab. Semester 1 ini KD-nya memang agak berat, ini sesuai dengan KMA 183 2019. Hampir semua menganalisis dan mengevaluasi. Jadi bukan memahami, bukan menjelaskan, yang dimana itu hanya kalau dalam taksonomi umum itu C1, C2, C3 itu dipelajari misalkan di MI atau MTS. Semacam misalkan MTS kita pernah belajar zakat, tapi hanya sebatas memahami atau menjelaskan. Nah, sekarang kita belajar zakat lagi, tapi harus sampai pada titik menganalisis, misalkan mengevaluasi. Jadi memang tuntutannya sudah high gitu ya, sudah agak tinggi. Jadi kalian sebagai pelajar di saat yang memang terbatas ya, bertemu pun secara tatap muka kita belum di kelas, kita hanya daring saja, tapi setidaknya di video terakhir ini Bapak akan sampaikan dari 25 soal PG pas yang Bapak buat itu, dari 5 bab ini Bapak petakan setiap bab itu 5 soal ya, kan ada 5 bab, satu bab 5 soal, berarti kan 25 soal itu terdiri dari 5 soal di setiap babnya. Misalkan bab yang pertama tentang konsep fikih, KD-nya adalah menganalisis konsep fikih dan sejarah perkembangan, dari mulai pengertian fikih itu apa secara bahasa, secara istilah, kemudian ruang lingkupnya apa saja dalam fikih, kemudian apa perbedaan fikih dengan syariah, kemudian karakteristik ibadah, itu harus tahu, harus paham, termasuk perkembangannya mulai sejak zaman kenabian atau risalah khulafaur rasyidin, termasuk sampai zaman sekarang ya, di kemajuan. Nah, fikih itu kan ada yang masuk pada pembahasan ibadah dari rubul fikih yang 4 ini, ibadah, kemudian jinayah gitu kan, dalam hukum pidana nanti kelas 11 kita akan pelajari, kemudian muamalah, itu harus bisa dipahami oleh kalian. Itu secara prinsip, bukan kisi-kisi ya, mungkin penjelasan secara garis besarnya bab 1 itu. Kemudian di bab yang kedua, di materi tentang pemulasaan jenazah, KD-nya adalah menganalisis ketentuan pemulasaraan jenazah atau pemeliharaan jenazah, mulai dari mandikan sebagai kewajiban pertama, kemudian kewajiban kedua mengkafani, kewajiban yang ketiga adalah menyolatkan, yang terakhir adalah menguburkan. Termasuk kalian harus pelajari cara-cara, kemudian ketentuan-ketentuan dalam memandikan, mengkafani seperti apa gitu ya, kemudian hal-hal yang bisa menjadi uzur, alasan bolehnya misalkan tidak segera dikuburkan, juga harus paham. Dan mungkin sedikit banyak soal-soal yang Bapak berikan di pas ini, ada yang pernah Bapak sampaikan di soal
ulangan harian. Jadi secara tidak langsung Bapak menyuruh kalian menghafal kembali soal-soal di penilaian harian atau ulangan harian yang sejatinya itu adalah PTS. Soal PTS Bapak buat sebagai soal harian saat itu. Silakan dibuka-buka lagi, masih ada linknya di WA group begitu ya. Berikutnya dalam mengevaluasi ketentuan zakat dalam Islam dan undang-undang pengolahan zakat. Tentang presentasi gitu ya, zakat ini berapa persen. Kemudian tentang mustahiknya, siapa saja sih orang yang berhak zakat. Berikutnya misalkan perbedaan zakat dari segi nisab, kemudian harus paham juga itu ya. Nanti ada beberapa soal termasuk perbedaan kalau misalkan zakat padi yang tak ada hujan, misalkan tidak ada pekerjaan kita untuk mengairi, dan bagaimana kalau kita yang mengairi itu kan ada perbedaan presentasinya berapa, itu juga harus hafal. Berikutnya yang bab yang keempat tentang haji dan umroh, KD-nya adalah menganalisis implementasi ketentuan haji dan umroh. Jadi syarat rukun harus tahu tentang masalah ihram, mikot, kemudian tawaf dan sebagainya, itu harus paham. Kalian harus baca ya, minimal baca LKS termasuk PPT yang Bapak share meskipun hanya sebatas ringkasan, karena PPT-nya sudah Bapak sampaikan, PDF-nya sudah Bapak sampaikan, termasuk video pembelajarannya harus kalian simak. Yang terakhir di bab kelima tentang akikah, kurban dan akikah. Untuk KD-nya, kompetensi dasarnya adalah menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban dan akikah serta hikmahnya. Apa itu kurban, apa itu akikah, kemudian syarat-syaratnya, kemudian ini harus tahu. Termasuk di akikah itu ya tentang ada hadis, tapi Bapak mencoba untuk memperingan kembali soal-soal itu. Dari 25 soal itu tidak ada yang ayat Al-Quran dan hadis, tetapi mungkin secara maknanya ada beberapa yang Bapak akomodir ke dalam soal. Jadi kalian pun harus tahu hadis-hadis, paling tidak terjemahnya harus tahu. Karena nanti ada beberapa soal yang Bapak sengaja misalkan adopsi dari beberapa hadis. Itu soal saya, tapi tidak berbentuk tulisan Arab begitu. Nah, itu mungkin sekilas tentang sedikit gambaran soal yang Bapak buat untuk pas nanti. Bapak harapkan nilainya bagus, tolong menghafal, karena yang meriksa bukan Bapak, yang meriksa adalah sistem. Jadi kunci jawaban sudah Bapak berikan kepada panitia. Jadi nanti ketika kalian mengerjakan, sama seperti mungkin kemarin di Google Form yang Bapak sampaikan di ulangan harian. Jadi setelah kalian mengerjakan, mungkin ada submit, kalian kirim, maka akan muncul nilai tersendiri. Jadi sebelum Bapak pun kalian sudah tahu sendiri berapa nilai kalian. Nah, sementara kan nilai minimal itu KKM 75. Artinya kalau di bawah 75 kan ada remedi. Nanti mungkin ada proses kedepannya seperti apa, ada gambaran dari panitia. Nah, adapun yang di atas 75 udah cukup, udah selesai, udah tinggal dimasukkan ke nilai rapot, begitu ya. Termasuk mungkin nilai-nilai lain yang sudah Bapak catat, selain ulangan harian, juga ada catatan kalian, termasuk mengerjakan LKS yang 5 bab itu. Bapak sampaikan yang 5 bab ini LKS kerjakan semua, Bapak periksa, Bapak masukkan nilai ya. Jadi kalau kalian ulangan harian tidak ikut, kemudian LKS juga tidak dikerjakan, hanya pas saja, itu belum bisa. Makanya tugas-tugas yang Bapak sampaikan selama 1 semester ke belakang tolong dikerjakan. Barangkali itulah yang bisa sampaikan di video terakhir semester 1 ini. Mohon untuk dimengerti, difahami, dan dilaksanakan di keterbatasan yang kita miliki. Mau gimana lagi, ini sebuah kondisi, kita berdoa semoga badai ini cepat berlalu ya, semoga corona ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran secara langsung atau tatap muka di sekolah. Semoga kalian semua tetap sehat, kita semua tetap sehat dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, hidup kita menjadi barokah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.